Alpha, window seat is teams on all sides. Speed. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Henry Morgan yang ditugaskan dalam misi penembakan seorang teroris di dalam kereta. Ia juga dibantu oleh rekannya, yang bernama Morino, yang sudah terlebih dahulu berada di dalam kereta, untuk memberikan arahan kapan waktu yang tepat untuk menembak. Tak lama kemudian target pun terlihat Morgan siap-siap melancarkan aksinya. Speed. Keesokan harinya, Morino pun menghampirin Morgan, sembari menunjukkan hasil rekaman video yang diambilnya pasca penembakan di dalam kereta. Ia juga mengatakan kepada Morgan kalau tembakannya pas mengenai leher korban. Scene berpindah di mana terlihat Morgan sudah berada di Buttermilk Sound. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memutuskan untuk menetap di kota tersebut. Ia juga mengatakan kepada rekannya kalau jiwanya gak tentram dengan target yang sudah banyak dibunuhnya. Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Hari pun berganti, di mana terlihat Morgan berjalan menuju pelabuhan. Lalu ia menemui seorang wanita yang bernama Denny untuk menyewa sebuah kapal kecil, yang bertujuan ingin menemui sahabat lamanya yang bernama Jack. UGA Darien. Go Dogs. Setibanya di tempat Jack, ia terkejut setelah Jack mengatakan kalau yang dibunuhnya tempo hari bukanlah seorang teroris. Jack juga menjelaskan kalau ia adalah seorang profesor yang identitasnya sudah dipalsukan. A friend. Jack juga mengingatkan Morgan agar selalu berhati-hati atas insiden ini. I wish you hadn't. Di sisi lain terlihat petinggi besar di AIE, telah menyadap perbincangan mereka di atas kapal tersebut, sehingga berencana ingin membunuh Morgan yang diyakini akan dapat membongkar rahasia mereka. You have one chance not to screw this up. Saat Morgan dalam perjalanan kembali ke dermaga, ia merasakan ada yang aneh pada kapal yang ia naikin. Setelah diperiksa ia menemukan sebuah penyadap berukuran kecil. Sesampainya di dermaga, ia pun langsung menanyakan ke Denny tentang penyadap yang dia temukan. Tetapi Denny berpura-pura tidak mengetahui tentang hal itu. Morgan juga menanyakan ke Denny, apakah dia seorang agen rahasia apa bukan, tapi Denny tetap menyangkalnya. Civilian would have told me to piss off. Not a polite civilian. Keesokan harinya, di saat Morgan sedang tertidur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan bunyi alarm yang ada di ponselnya yang memberitahukan bahwasanya akan ada penyergapan. Ia pun langsung bergegas masuk ke dalam ruangan rahasia sembari menelpon rekannya Mario. Setelah menyadari kalau Morino telah terbunuh, dia pun langsung bergegas menemui Denny untuk memberitahukan perihal penyergapan yang terjadi di rumahnya. Sesampainya di tempat Denny, ia pun dikagetkan dengan melihat Denny baru saja melumpuhkan salah satu anggota dari DIA tersebut. Ia juga berpikir kalau Denny bakal terlibat dengan masalah ini. Akhirnya, mereka berdua pun menuju dermaga untuk mencari tempat yang lebih aman. Which part? Keesokan harinya, Denny dan Morgan sudah terlihat di bibir pantai. Mereka sedang menunggu jemputan dari salah satu rekan Morgan yang bernama Baron. Tak berapa lama, Baron pun tiba di lokasi. Mereka pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah Baron, Morgan pun menceritakan semuanya perihal yang dialaminya, yang berkaitan dengan Gemini dan DIA yang ingin menghabisi dirinya. Your folks want one room or... 2. Keesokan paginya, di saat Morgan terbangun, ia menyadari kalau dirinya lagi diintai oleh seseorang yang ingin melukainya. Lalu ia pun berusaha untuk keluar dari rumah agar bisa mengalihkan perhatian dari orang tersebut. Baru berjalan beberapa langkah, ia pun langsung dihujani peluru dari sniper tersebut. Di saat ingin membalas tembakan, ia terkejut melihat wajah orang yang ingin membunuhnya itu mirip dengan dirinya. Sontak ia langsung mengurungkan niatnya untuk menembak. Agar ia bisa menanyain pemuda tersebut, ia pun langsung bergegas masuk ke dalam gedung. Tetapi pemuda itu menghiraukan setiap kali ia melontarkan sebuah pertanyaan, sembari menembakin Morgan dengan membabi buta.
Dirasa terpojok, Morgan pun langsung menyelamatkan dirinya dengan melompat dari gedung tersebut, sembari merampas motor yang ada di sekitarnya. Tak ingin kehilangan buruannya, pemuda tersebut pun langsung mengejar Morgan dengan motor yang dimilikinya. Terlihat Morgan sangat kewalahan menghadapi pemuda tersebut. Ia seakan tahu kelemahan Morgan, sehingga Morgan pun terjatuh dari motornya lantaran disleding oleh pemuda itu. Untungnya polisi setempat langsung mengamankan lokasi yang membuat pemuda itu pergi, dan Morgan pun ditahan atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Beruntung Danny dan Baron datang ke kantor polisi untuk membebaskan dengan memberi jaminan. Mereka lalu berencana menemui rekannya Yuri untuk mengetahui perihal kenapa dirinya selalu diburu, lalu mereka pun berangkat menuju Budapest dengan menaikin pesawat yang dimiliki Baron. Di sisi lain terlihat Danny sedang membawa sampel darah Morgan dan bekas topi yang dipakai Junior untuk mengecek kesamaan DNA mereka. Setelah hasil DNA keluar, Danny pun bergegas untuk menemui Morgan dan mengatakan kalau Junior adalah hasil cloning dari dirinya. Setelah mengetahui kebenarannya, Morgan pun bergegas berangkat untuk menemui rekannya yang bernama Yuri untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang pengkloningan tersebut. Setibanya di kediaman Yuri, ia pun langsung menanyakan perihal dirinya. Yuri pun menjelaskan kalau Prois dan Dormop terindikasi ingin membuat prajurit yang kuat dan pintar seperti diri Morgan dari teknologi yang mereka miliki. Hingga mereka berdua pun mengambil sampel darah Morgan untuk dikloning sembari mengatakan ke Morgan, kalau Prois harus dihentikan, dengan cara menghancurkan laboratorium yang mereka miliki, agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Setelah semua jelas, Danny pun memiliki rencana untuk menangkap Prois, dengan menggunakan Junior dengan mengatakan kepada Junior tentang kejahatan yang dilakukan Prois kepada dirinya. Pada malam harinya, Danny dan Morgan pun menjalankan rencananya untuk menjebak Junior di sebuah gedung. Danny langsung memasuki gedung tersebut, dan bertemu dengan Junior. Dengan sigapnya Junior pun menggeledah tubuh Danny, untuk mengantisipasi agar tidak ada alat pelacak yang dibawa. Setelah dirasa aman, Junior langsung meminta Danny menelpon Morgan, untuk membicarakan tempat pertemuan mereka. Danny dan Junior pun langsung berangkat ke salah satu gedung yang telah ditentukan oleh kesepakatan tersebut. Sesampai di lokasi, Junior langsung memasang perangkap di sekitar gedung, sembari mengikat Danny di salah satu pilar yang ada di situ. Tak lama terdengar suara ledakan dari perangkapnya, menandakan kalau Morgan sudah tiba di lokasi. Begitu Junior hendak melihat keadaan di sana, justru malah Junior yang terkena perangkap dari Morgan. Dengan sigap, Morgan langsung melucuti senjata Junior, dan langsung membebaskan Danny dari ikatannya. Morgan lalu menceritakan kepada Junior kalau dirinya adalah hasil cloning dari dirinya sendiri. Ia juga mengatakan kenapa Prois memilih dirinya karena menurut Prois cuman Morgan lah prajurit yang memiliki kemampuan hebat. Ia juga mengatakan kepada Junior kalau ia selama ini sudah dibohongi dengan mengatakan kalau dia adalah anak yatim piatu. Tetapi Junior tidak mempercayai apa yang telah dikatakan Morgan kepadanya, dan ia pun masih ingin menghabisi Morgan hingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Danny yang melihat Morgan terpojok tidak mau mengambil resiko, hingga Danny pun menembak Junior yang mengenai tangannya, hingga Junior pun kabur. Setelah kejadian tersebut, mereka pun langsung terbang ke Georgia untuk menemui Prois. Di sisi lain terlihat Junior mendatangi kantor Prois lalu bertanya tentang dirinya yang sebenarnya. Ia juga mengatakan ke Prois kalau ilmuwanlah yang telah membuatnya merasa terpojok atas pertanyaan yang dilontarkan Junior. Prois pun mengakuinya kalau dirinya telah berbohong atas apa yang telah dikatakannya tentang asal-usul Junior selama ini. Di tempat lain terlihat Danny, Morgan, dan Baron telah mendarat di Georgia. Sewaktu mereka hendak berjalan ke peternakan untuk mengambil kendaraan, tiba-tiba Junior menembak Morgan dengan peluru beracun, hingga membuat dia susah untuk bernapas. Lalu Junior pun menghampiri Morgan untuk menyuntikkan penawar racun ke tubuh Morgan sembari meminta izin mengambil alat pelacak yang ada di tubuhnya. Rupanya Junior sudah berpihak kepada mereka. Setelah mengetahui semuanya lalu mereka pun bergegas pergi ke markas Gemini.
Dengan mengendarai sebuah mobil di tengah perjalanan, Perois menelpon Junior agar keluar dari mobil tersebut, untuk meninggalkan mereka, tetapi Junior tidak menanggapi Perois. Di saat Junior hendak membelokkan mobilnya, ternyata mereka sudah dihadang sebuah mobil yang langsung menembakkan misil ke arah mereka. Seketika itu juga, mobil mereka jadi hancur, tapi disayangkan Baron gak sempat melompat dari mobil, hingga membuat dirinya tewas. Junior pun langsung berlari menghampiri Perois. Di sisi lain, Morgan dan Danny bersembunyi di balik dinding untuk menghindari pasukan Perois. Tiba-tiba Perois pun datang, langsung menembakin mereka dengan senjata canggih yang dimilikinya hingga seluruh ruangan tersebut hancur berantakan. Junior tidak menyadari kalau Perois masih hidup pasca perkelahian itu, hingga pada saat Perois terbangun dari pingsannya, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga dengan sigap. Junior langsung menembakinya, tetapi itu sia-sia, karena rompi yang dipakainya anti peluru, sehingga tembakan itu tidak berpengaruh. Lalu Danny melihat sebuah tabung gas yang berada tepat di samping anak buah suruhan Perois tersebut. Ia pun langsung menembak, dan tabung pun meledak sehingga membuat tubuhnya terbakar dan ia pun tumbang seketika. Karena penasaran siapa yang ada di balik topeng itu, Morgan dan yang lain pun mendekatinya dan langsung membuka topeng tersebut. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata wajahnya mirip dengan Morgan, yang ternyata hasil dari pengkloningan juga. Tiba-tiba, Perois datang dan menjelaskan semuanya. Ia mengakui kalau yang ia lakukan semata-mata hanya untuk menciptakan prajurit-prajurit yang handal, untuk melindungi negara dari para teroris, agar dunia menjadi aman. Tanpa basa-basi lagi, Morgan langsung menghadiahkan timah panas ke kepala otak Perois hingga membuat dia terkapar. Selesai.